Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita mohon belas kasihan pertolongan Tuhan sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan milik-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa di Sabat yang kudus ini, Tuhan menyatakan anugerah-Mu menarik kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Mengizinkan kami untuk menikmati Engkau dan dipuaskan hanya oleh keberadaan diri Tuhan. Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah hati kami Tuhan. Layakkanlah kami sekali lagi boleh membaca bagian firman-Mu dan bersama-sama akan merenungkannya. Tuhan, tolong hamba Tuhan dalam semua kekurangan keterbatasannya. Tuhan menyatakan murah hati untuk memakai dia sekali lagi, untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kasihanilah ya Tuhan, bimbinglah, bukan gagah kuat kehebatan manusia, semuanya sia-sia. Lalu kami semua jemaat yang adalah milik-Mu Tuhan, yang Kau kasihi, Engkau mengetahui semua kepikiran, semua perasaan, semua pergumulan hidup kami. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami mendapat perteduhan yang sejati. Karena itu kami berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin Tuhan di dalam pikiran dan perasaan kami, membawa kami melihat keagungan Tuhan dan mengenal diri kami dengan benar di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan pada siang ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah unworthy servant, hamba-hamba yang tidak berguna. Ayat yang diberikan untuk digumulkan, untuk direnungkan pada pagi hari ini dari Lukas. Lukas pasalnya yang ke-17, jemaat sekalian, mari kita membaca bagian ini. Lukas pasalnya yang ke-17, ayat yang diminta kepada kita itu ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita melihat setelah itu ada cerita tentang dibawanya 10 orang kusta. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Hanya 4 ayat, pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini ya, satu tema yang sebenarnya sangat indah, unworthy servant. Ambil dari kata-kata Yesus sendiri yang mengatakan satu pengertian, siapa kita ini? Kita ini cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Saudara, kita ini dunia ini asing sekali dengan istilah hamba. Lalu kalimat keterangan selanjutnya tidak berguna. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita dididik di tengah-tengah dunia ini, bahkan kita mendidik anak-anak kita itu dengan didikan satu pengertian yang terus menerus didengungkan di telinga mereka bahwa wow, you are very precious, you are so great, you are unique. Ya, kalimat-kalimat kamu berharga, kamu mulia. Memang tidak salah.
Ya, kamu unik, tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Kita menemukan anak-anak kita terus dibombardir dengan pengertian itu. Kamu istimewa, kamu berharga, maka kamu harus dijaga baik-baik. Tidak ada boleh yang menyakiti kamu, tidak ada yang boleh untuk menjatuhkan kamu, merugikan kamu. Why? Because you are so precious. Kamu begitu berharga, kamu begitu mulia. Maka kalau saudara akan perhatikan kalau orang-orang seperti demikian saudara. Mendengar kalimat Yesus berkata siapa kamu? Kamu hamba dan tidak berguna. Itu sesuatu yang secara natural kita manusia yang sudah berdosa ini akan mikir. Masa sih Tuhan emang gue jelek-jelek banget sampai dibilang tidak berguna. Saya berguna lah. Ya, dari kecil dididik kalau kamu bisa melakukan sesuatu. Yes, katakan pada dirimu. Yes, I can do it. Ya, saya pernah ikut retreat anak-anak SD itu untung saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, sesi pagi, sore, siang itu saya tetap ikut. Hamba Tuhan itu mendesak anak-anak kita yang kecil, tenangkan hatimu, katakan pada dirimu 7 kali, repeat 3 kali. Yes, I can do it. I can do it. Believe in yourself. Percaya pada dirimu, percaya pada dirimu, jangan mundur. You can do it, you can do it. Ya, believe in yourself. Why? Because you are great. You can do it, anything. Just believe in yourself. Bapak Ibu terus diulang 3 kali. Dari 7 kali selesai ada musik 7. Lalu seperti orang-orang itu apa ya. Kayak orang itu jadi seperti trans ya. Anak-anak itu beberapa mulai menangis. Dan saya pikir-pikir waduh Tuhan. Ini anak-anak seperti demikian kalau dikatakan percaya pada dirimu karena kamu hebat, karena kamu besar. Lalu mengerti tema yang Tuhan bilang siapa kamu before the Lord. Tahu tidak siapakah diri kamu, identifikasi dirimu dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan julukan kamu, sebutlah dirimu. Siapa saya Tuhan? Kamu cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Itu menjadi sesuatu yang aneh. Jujur Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah terpikir untuk mendidik anak-anak kita? Nah kalau kamu besar ingat ya, jadilah seorang hamba yang setia. Ada enggak? Kita pikir enak aja jadi hamba. Setiap kita maunya anak kita jadi apa? Tuan. Kalau bisa jadi apa? Bos. Kalau bisa jadi apa? Jadi pimpinan. Setiap kita, oh kita ini kepala bukan ekor. Kita tuh wah kita selalu kepingin menjadi kalimat-kalimat motivator membius diri kita. Sampai kita nggak pernah hati kita mungkin tersentuh. Bahwa raja segala raja pemilik alam semesta ini. Mesti berlutut di bawah kaki murid-muridnya merangkak satu demi satu untuk membasuh kaki mereka. Hanya untuk mengambil apa? Porsi seorang budak. Dan orang-orang Yahudi pun kalau budak mereka adalah seorang Yahudi. Itu diharamkan, tidak pernah boleh berlutut di hadapan orang lain untuk membasuh kaki mereka. Jadi orang Yahudi akan membayar budak-budak Gentiles. Orang-orang yang tidak boleh Yahudi ya untuk membasuh kaki tuannya. Maka Bapak Ibu dunia ini asing dengan kalimat unworthy servant. How come? Dunia ini melihat kita ini siapa? Ya kita pernah gak kita bilang ke anak kita kamu besok besar nak punyalah hati seorang hamba. Gak bisa. Kalau bisa kamu memperhamba orang lain. Ya, kamu jadi tuannya. Ya, gak bisa. Ya. Kalau bisa orang lain melayani kamu. Bukan kamu melayani mereka. Siapa kita hamba dan tidak berguna. Masa sih Tuhan? Saya didik anak kita. Yes you can do it. Lakukan segala sesuatu tepuk tangan. Bisa loncat aja. Ha ya anak mama gitu ya. Lalu anak kita stres dididik ya. Kalau kamu berhasil ini anak saya. Ya itu baru anak papa. Kalau gak berhasil bukan anak papa. Berantem orang tua. Anak lu tuh didik tuh. Ajarin. Bapaknya juga bilang anak lu tuh. Ngapain aja semua saling melepaskan anak siapa. Kecuali dia berhasil. Anak saya. Lihat dari mana? Pialanya. Dari kecil kita terus didesak bahwa kamu itu berharga. Hanya karena apa-apa yang kamu lakukan itu berguna, berharga. Sehingga kita menjadi sulit sekali. Walaupun kita nyanyikan lagu Amazing Grace itu berapa banyak sih hati kita tersentuh bahwa siapa saya? A wretch like me, orang yang jahat seperti saya ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini kita akan melihat keindahan. Tuhan membukakan, hei manusia sebenarnya ya Bapak Ibu. Konteks ayat ini itu di atasnya murid-murid merasa kesulitan. Waktu Tuhan berkata kalau ada orang yang bersalah pada kamu. Lalu dia datang padamu minta ampun kepada kamu sampai 7 kali dalam berapa hari? Dalam sehari.
Dalam sehari dia melakukan kesalahan 7 kali, lalu dia menyesal dan minta ampun pada kamu. Kamu harus mengampuni dia. Murid-murid tanya, berapa kali Tuhan? Dalam sehari 7 kali dia mengampuni engkau. Kamu harus mengampuni. Maka murid-murid itu berespon, waduh Tuhan, ini gede banget Tuhan. Mereka katakan, increase our faith. Tambahkan kami iman Tuhan. Kagak sanggup. Bayangin orang udah salah sama kita datang 7 kali. Wah itu lamanya ngelunjak lu. Pagi maaf. Siangan dikit maaf. Ntar jam 3 siang maaf. Terus. Apaan lu? Itu namanya mempermainkan saya. Maka murid-murid ketika melihat standar Tuhan yang tinggi. Mereka langsung bilang increase our faith. Dan Yesus katakan problemnya itu bukan increase your faith. Problemnya itu bukan imanmu lebih besar, lebih banyak. Tapi problemnya adalah imanmu hidup tidak. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Oh kami mau iman yang besar supaya bisa mengampuni orang. Maka Yesus katakan the problem bukan kamu kurang iman. Maka Yesus bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nanti di rumah baca Bapak Ibu Saudara ya. Kamu bisa berkata kepada pohon ara ini terbantunlah ke laut dan dia akan turut pada kamu. Jadi problemnya adalah apa? Jangan-jangan kamu memang gak punya iman yang benar ini. Maka mereka berdebat dengan Yesus. Aduh, mengampuni orang itu susah loh Tuhan. Beri kami iman yang besar. Yesus katakan bukan iman yang besar. Tetapi menghidupi iman itu. Dan caranya seperti apa? Caranya adalah Yesus tidak langsung berikan iman. Yesus tidak jawab, Lord, ya increase our faith. Tambahkan kami iman. Rohani ya, permintaan ini kan bagus. Lalu Yesus tinggal tambahkan iman. Tidak. Yesus menolong mereka untuk mengerti cara solving problem. Susahnya kamu mengampuni orang lain karena kamu salah mengerti posisi dirimu di hadapan Tuhan. Maka Yesus cerita apa? Tentang tuan dan hamba. Ini loh, siapa kamu? Kenapa kamu merasa sulit mengampuni orang lain? Kenalah, Tuhan itu adalah seperti tuan yang memberi perintah pada kamu. Dan kamu cumalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mengertilah ini. Bapak Ibu banyak kali konflik dalam rumah kita ya. Konflik dalam gereja, konflik dalam pekerjaan di dalam dunia ini. Ada kompetisi-kompetisi yang gak membangun hidup kita. Itu seringkali konflik karena kita tuh gak mengenali diri kita dengan benar. Dan gak mengenali siapa Allah dengan benar. John Calvin katakan kamu salah ngerti Allah pasti gak bisa mengenal diri. Gak kenal diri dengan benar udah pasti gak mengenal Allah dengan benar. Banyak kali kesulitan kita nggak bisa mengucap syukur pada istri kita atau mengucap syukur melihat keluarga kita, pekerjaan kita, karena kita tuh udah bergeser, tidak right from the start, tidak mulai dengan yang benar. Maka Yesus tidak berdebat mengenai iman mesti segede apa. Yesus bilang, aku beritahu kepada kamu, siapa di antara kamu yang mempunyai hamba? Lalu Yesus bercerita. Lalu hamba itu menyelesaikan seluruh tugasnya, memberi makan kambing ternak. Lalu setelah dia selesai di rumah, lalu kamu berkata, sekarang waktunya kamu makan kan? Kira-kira gitu ya. Gak ada tuan yang seperti itu. Tuannya harus makan lebih dulu, baru setelah tuannya kenyang, tuannya tidak kejam loh. Tuannya akan memberikan hambanya seorang makanan. Nah Bapak Ibu mari kita akan melihat posisi diri kita dengan benar. Sehingga ada banyak kadang-kadang kekecewaan, ya, kegalauan, kepahitan hati, ketidakpuasan. Itu senternya harus dibereskan dengan identifikasi diri kita dengan jelas. Tuhan, Engkau siapa Tuhan? Tuhan tolong saya untuk mengenal diri saya juga dengan benar. Saudara-saudara, esensi tuan dan hamba. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam perjanjian lama itu ada 1.500 kali kata yang ditranslate dalam bahasa Indonesia itu hamba. Ya, sebetulnya kalimat itu di dalam perjanjian baru pakai doulos itu lebih tepat diterjemahkan budak. Ya, tetapi entah kenapa kita akan menemukan begitu sulit ya, karena untuk menjelaskan kata hamba itu ada padanan bahasanya, ada istilah sendiri. Tetapi di dalam bahasa perjanjian baru pun 150 kali kata doulos dipakai. LAI itu beraninya menerjemahkan budak cuman tidak lebih dari 15 kata. Ya, selebihnya pakai apa? Hamba. Kenapa ya? Intinya itu orang merasa, aduh kalau ini ditranslate budak kok kesannya itu terlalu apa ya? Terlalu hina, terlalu apa ya? Terlalu bahasanya itu terlalu konservatif banget sih, ya terlalu dalam. Janganlah translate dengan hamba. Tapi saudara sebenarnya
pengertian hamba dalam dalam Alkitab dengan budak itu dua hal yang nilainya beda banget. Ya, mungkin karena gambaran budak-budak zaman Alkitab ditulis ya, Greko-Roma itu adalah tuan yang punya budak-budaknya disuruh kerja paksa, dipecutin, bahkan dibunuh sia-sia. Sehingga rasa aduh ini kurang pas ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri dengan bangga mengatakan inilah aku, doulos Kristus. Inilah aku, budaknya Kristus. Ya, memang di dalam Yohanes ada satu kata, aku tidak menyebut kamu lagi budak, tetapi sahabat. Yesus pernah mengatakan demikian. Tetapi bukan karena Yesus mengatakan aku menyebut kamu sahabat, maka semua kata budak di dalam Alkitab dibuang. Meaningnya nggak ada. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat bahwa posisi budak itu adalah posisi yang sebetulnya menjaga diri kita benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu, budak dan hamba itu beda. Budak doulos, LAI hanya berani terjemahkan beberapa kata saja. Selebihnya pakai istilah hamba. Beda Bapak Ibu Saudara. Hamba, translate hamba itu pengertiannya orang yang kayak kita zaman sekarang itu pegawai Bapak Ibu Saudara. Saudara punya pembantu, nah itu hamba. Ya, tapi itu bukan budak. Ya, itu nilainya beda dari yang ditulis di dalam Lukas pasal 17 ini. Hamba itu seperti pegawai. Pegawai itu seperti apa? Hamba itu exactly Bapak Ibu Saudara. Saudara membutuhkan dia. Saudara cari pembantu di rumah karena apa? Aduh Bu Mercy, waktu anak saya satu saya masih bisa ngurus sendiri. Sekarang lahir kembar, udah gak bisa ngurus sendiri. Saya mesti cari pembantu. Pembantu itu saudara hire. Ya, saudara hire karena apa? Karena saudara membutuhkan dia. Saudara pekerjakan dia. Itu hamba, itu pembantu. Tetapi budak tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Budak itu bukan di hire, tetapi budak itu dimiliki oleh tuannya. Tidak demikian ya. Maka kalau saudara perhatikan, kalau hamba itu digaji, diupah ya, lalu bisa dapat bonus akhir tahun. Tetapi saudara tahu tidak konsep budak di dalam Alkitab? Budak itu tidak digaji Bapak Ibu Saudara. Tetapi budak itu dipelihara tuannya, makan minum kebutuhan dia. Budak itu menjadi milik tuannya sampai kalau budak itu punya anak di rumah tuannya. Anaknya, keluarganya, istrinya menjadi milik siapa? Tuannya. Budak itu bicara mengenai kepemilikan bukan pekerjaan. Ya, milik saya, milik tuannya. Nah kalau hamba bedanya lagi. Hamba itu punya tujuan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang jadi bos di kantor, jadi atasan. Saudara punya pegawai-pegawai kan. Pegawai-pegawai itu bukan budak saudara. Mereka kerja di kantor saudara dengan tujuan apa? Tujuannya bukan hidup untuk saudara. Tujuannya apa? Saya kerja di perusahaan ini, saya kumpulkan uang tujuannya untuk saya. Karena apa? Saya akan menikah, saya akan beli rumah, saya akan merawat ibu saya, ya. Gak ada bagiannya dengan bos saya. Ya tujuannya untuk siapa? Untuk saya kumpulin uang. Beda, budak tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Budak itu tidak punya tujuan lain. Totally seumur hidup mereka hanya pikirkan bagaimana ya bisa melayani Tuhan saya. Dia senang atau tidak senang. Hitungannya begitu Bapak Ibu Saudara. Bukan pegawai. Ya, maka kalau pegawai dia punya kebebasan. Ya seperti anak sekarang kita lihat masuk satu kantor, dia pegawai di situ, dia merasa aduh bosen di tempat ini, di tempat lain gaji lebih tinggi. Dia pergi, dia berhenti suka-suka dia. Ya bahkan hamba Tuhan pun punya mental pegawai bisa seperti demikian. Bosen di situ, pergi ke sana, lihat ke sana, pergi sana. Seperti demikian, itu pembantu, hamba. Tetapi itu bukan budak Bapak Ibu Saudara. Budak itu esensi budak, dia tidak punya hak menentukan hidupnya. Gak bisa dia berhenti seenaknya di tengah jalan. Lalu kemudian dia berhenti, lalu dia lari tinggalkan pekerjaannya. Apa yang terjadi dengan budak-budak itu? Boleh tidak tuannya kirimkan para penjaga untuk mencari budak-budak yang melarikan diri, bahkan membunuh dia di tempat? Boleh tidak? Boleh. Kebiasaan zaman itu. Karena apa? Budak itu tidak punya identitas apa. Kalau mereka punya cap di tubuh mereka, capnya itu menunjukkan oh ini the Lord Tuan Ahong gitu kira-kira ya, ada sendiri. Beda dengan Asyong, beda. Capnya beda ya. Dia punya identitasnya itu seperti demikian. Maka saudara jangan, kalau kita melihat aduh saudara, nilai yang Tuhan bilang jangan lupa kamu itu cuman unworthy servant. Sebutannya itu budak Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan merasa diri diremehkan Tuhan. Karena itu posisi yang paling indah. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Jangan gentar. We are just unworthy servant who serve a worthy Lord, a worthy God. Yaitu apa? Kalau budak-budak zaman dulu tuannya merasa kamu gak bisa melakukan pekerjaan, maka budaknya yang digebukin, bahkan budaknya yang dibunuh. Tetapi kita melihat ketika kita meletakkan diri di bawah kaki Tuhan, dan dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan itu lakukan? Dia membeli kita dengan darah yang mahal. Ya. Dia memberi kita dengan darah yang mahal. Bahkan saudara lihat ya, pemilik hidup kita yang sejati Allah itu memberikan satu pertukaran yang tidak masuk akal untuk membeli budak-budak yang tidak berharga seperti Anda dan saya. Yaitu apa? Pertukarannya dia menukar kamu dan saya dengan anak domba Allah. Anak tunggal Allah diserahkan bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20, Paulus mengatakan apa? Ingat ya, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu sekarang. Bukan tunggu pada waktu kamu mati dipuji-puji orang. Sekarang pada waktu kamu hidup. Sehingga konsep kamu telah dibeli itu gambarannya seperti demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli apa? Dengan darah anak domba Allah. Bahkan pada waktu budak-budak itu tidak tahu diri. Budak-budak itu melakukan kesalahan. Kita akan melihat di dalam konsep kerajaan Allah, Alkitab katakan yang dihukum bukan budaknya. Tetapi anak tuannya. Kristus yang dikorbankan, disembelih, dia yang dihinakan, ditelanjangi, diperlakukan seperti badut, lalu kemudian siap untuk digantung, disalibkan sama seperti penjahat-penjahat pada saat itu. Untuk apa? Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu saya selalu berkata kepada anak-anak remaja setiap kali kalau memimpin retreat saya ingatkan mereka. Mereka selalu bicara mengenai identitas diri. Tujuan hidupku apa, makna hidupku, saya katakan pada mereka. Pertanyaan itu penting. Siapakah aku? Apakah makna hidupku? Apakah tujuan hidupku? Itu penting nak. Tapi pertanyaan yang lebih penting daripada semua pertanyaan kamu tadi adalah siapa pemilik hidupmu? Bukan sibuk mikirin apa tujuan hidupku, cita-citaku. Tapi kamu kenal gak siapa pemilik hidup saya ini? Maka kepada dia saya harus bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tuh memberikan gambaran di dalam perjanjian lama. Orang Israel tuh dikenal sebagai budak. Mereka tuh tidak punya harga diri tinggal di tengah-tengah bangsa Mesir. Pada waktu Allah melepaskan mereka dari perbudakan raja gila seperti Firaun, Tuhan perintahkan Musa untuk berkata kepada raja ini, "Let my people go." Tidak. To worship and serve me in the wilderness. Biarkan umatku ini pergi untuk apa? Untuk mereka bisa beribadah dengan benar dan melayani Tuhannya. Saudara akan melihat Tuhan itu bukan melepaskan mereka dari perbudakan supaya apa? Oke, kami bebas, kami jalan-jalan di padang gurun, kami mau buat tenda suka-suka kami mau beternak, kami mau bangun kerajaan kami. Tidak. Mereka dilepaskan dari perbudakan bukan untuk menentukan hidupnya suka-suka gua. Enggak, mereka dibebaskan dari perbudakan supaya apa? Mengikuti, mentaati, hidup untuk melayani Tuhan. Hidup menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah bahas sedikit. Kita sulit sekali ya, kita ini hidup di tengah-tengah dunia itu mengajarkan apa? Tuhan pemilik hidupku. Bukan sesuatu yang menyentuh hati kita, membuat kita itu tenang, membuat kita terharu. Tidak, membuat kita galau malah. Apa? Ada Tuhan atas hidupku. Kita terganggu karena kita itu manusia berdosa sangat suka menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya, jangan ada Tuhan atas diri saya, ini bukan masalah perbudakan. I have my own right. Saudara lihat sekeliling kita hidup di tengah-tengah remaja pemuda yang mengatakan saya bebas menentukan diri saya. Gua mau jadi laki kek, mau jadi perempuan, gak ada urusannya dengan creation. Tuhan ciptakan saya perempuan, ya itu suka-suka Tuhan. Tapi saya merasa saya kayak laki-laki loh. Saya putuskan saya yang tentukan hak saya. Mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Berdasar apa? Saya tuannya. Gak ada urusan sama Tuhan.
I have my own right to make my own decision. Saya putuskan keinginan saya. Ya karena apa? Karena saya berharga, saya hebat. Saudara akan melihat orang yang memutuskan segala sesuatu suka-suka dia. Kalimat ada Tuhan mengatur hidup saya terganggu. Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita berdoa untuk keluarga kita, terutama untuk generasi kita. Generasi yang hidup di tengah-tengah segala kemudahan, kecepatan, kelimpahan. Begitu sulit meletakkan diri di bawah Tuhan. Begitu sulit menyadari bahwa Tuhan pemilik hidup mereka. Saudara-saudara, hampir di antara kita, sebenarnya bukan anak-anak kita loh. Kita sendiri ya. Hampir setiap kita itu tidak mau disebut kalau Anda dan saya itu ateis. Gak ada. Kita hidup di tengah zaman itu bukan seperti masih 1500 tahun lalu ketika perdebatan itu membuktikan proving Allah itu ada atau tidak ada. Enggak, zaman sekarang hati nurani kita masih mengatakan that is impossible. Gak mungkin lah Allah tidak ada. Kita itu bukan ateis secara filosofis Bapak Ibu Saudara. Gak ada di antara kita yang berani bilang gak ada Tuhan. Masih mikir-mikir ntar ada petir gak jatuh dari sana. Ada rasa gentarnya saudara. Gak ada Tuhan. Habis gini gue ketabrak deh. Masih ada sense hati nurani itu memberi ketakutan dan gak mungkin deh. Nah, itu sudah perdebatan lapuk lah. Gak ada. Kita gak mungkin lagi memiliki pengertian secara filsafat, filosofis. Tidak ada Tuhan. Tapi bisa jadi ya Anda dan saya itu orang-orang yang mungkin remaja kita, pemuda kita hidup dengan apa? Ateisme praktis. Apa ateisme praktis? Gak ada kaitannya dengan Tuhan. Saudara coba bekerja. Saudara waktu jadi pegawai di tengah-tengah pekerjaan kau melihat bosmu itu marah-marah. Melihat keadaan krusial, genting. Ya mengambil keputusan penting dan dia begitu stres, tegang. Saudara ada keberanian gak untuk mengatakan, Pak boleh kita take a minute ya. 1 menit aja. Saya mau kepingin berdoa untuk Bapak. Saya mau minta tolong pada Tuhan. Terserah Bapak mau oke atau enggak oke. Kita rasanya apa? Yile hari gini. Tuhan, ini loh udah keputusan dia mau di depan. Sok rohani loh. Anak-anak remaja kita itu takut saudara. Kalau temannya katakan dia Allah Tuhan, sok alim loh. Wah gentar dia. Dia lebih berani dibilang, wih keren lo, anti mainstream. Atau kalimat maaf ya, gila lo, wah lo, dia lebih berani. Tapi kalau dibilang so alim, minder dia saudara. Takutnya luar biasa. Atau bilang, kok kamu tuh dikit-dikit Tuhan. Loh memangnya kan kita perlu Tuhan. Dia takut sekali ngomong hal-hal seperti demikian. Saudara hidup kita tuh sebenarnya area Tuhan itu di mana? Ada orang katakan Bu Mercy, I think that I am good enough loh. Saya nggak saat teduh, nggak doa. Ya, saya kebaktian itu ya antara Paskah sampai Natal aja lah kalau inget juga. Tapi everything's gonna be okay. Hidup saya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Saudara ada banyak kali ateis praktis dalam hidup ini atau deisme sebenarnya. Deisme itu satu isme, deus itu bahasa Latin artinya Tuhan. Tapi deisme itu satu konsep agak berbeda dari ateisme. Yaitu dia mengakui Tuhan ada. Tapi Tuhan di mana? No, di sorga. Bertahta di sorga. Tuhan itu apa? Penonton. Tuhan itu seperti pembuat jam yang memang mendesain jam itu pertama kali. Menaruh baterai di situ lalu dibiarkan aja. Tik-tok jalan sampai baterainya habis. Berapa banyak di antara kita itu memikirkan Tuhan. Emang Tuhan ada hubungannya dengan masalah saya pacaran, masalah saya diet, masalah saya belanjain uang, masalah saya nonton film, mau saya nonton film porno, mau nonton apa, suka-suka gua. Gak merugikan siapapun kok Tuhan, saya masuk di kamar saya sendiri. Saudara-saudara kita akan melihat ada orang deisme seperti demikian. Dan kadang-kadang mengatakan udahlah Tuhan cuman penonton di sana. Dia mana peduli sama kesusahan saya, dia mana tahu, dia gak tertarik. Ada orang-orang memikirkan demikian, deisme seperti demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak demikian. Kita melihat Alkitab membukakan kita satu kebenaran yang indah bahwa Tuhan menaruh kita dalam posisi yang benar. Tuhan menyebut kita budak dimiliki Tuhan. Kepemilikan dan Tuhan itu bertanggung jawab menjaga hidup kesejahteraan budak-budaknya. Bapak Ibu sebenarnya Alkitab bukan membuang istilah budak ya. Alkitab memakai itu untuk menolong budak dengan apa? Memiliki tuan yang baik untuk menjaga hidup mereka. Bukan istilah budak itu dipakai supaya tuan sembarangan mengabuse budaknya. Tidak demikian.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, Yesus memberikan satu pengertian ya yang begitu indah dari bagian ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, kalau dia membajak mengembalakan ternak baginya, lalu dia pulang, lalu kamu berkata pada dia, mari segera makan. Emang ada Tuhan yang seperti itu? Prinsipnya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat keindahan desain kita di hadapan Tuhan dengan benar. Budak itu kayak apa sih panggilannya? Pertama, budak itu tuntutannya adalah taat. Taat pasti Bapak Ibu Saudara. Taat di hadapan tuannya. Makanya kalau saudara perhatikan ya. Ini kalimat itu sebenarnya kalimat tantangan ya. Sebenarnya kalimat apa ya. Kalimat seperti pertanyaan. Siapa di antara kamu? Yesus itu mau mengatakan. Waktu murid-murid dengarkan kalimat itu. Siapa di antara kamu kalau kamu punya pembantu. Lalu pembantumu kerja. Lalu kamu suruh dia makan baru kamu yang makan. Siapa di antara kamu yang begitu? Semua pasti tunduk. Gak ada, gue gak bakal begitu. Kira-kira gitu ya. Siapa di antara kamu waktu pembantumu itu kerja. Lalu kamu terima kasih sama dia. Ada gak yang gitu? Ya, mereka semua diem. Lalu intinya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Yesus mengatakan kita itu jadi Tuhan yang kejam. Bahkan pembantu kita bekerja pun kita gak boleh terima kasih sama dia. Bukan, poinnya bukan begitu. Tapi Yesus mau menunjukkan pada mereka, sekiranya kamu, ini loh kamu, kalau kamu memperlakukan manusia, kamu naikkan dirimu di atas. Kamu taat saya ya, tapi waktu kamu memperlakukan Tuhan, kamu sulit sekali menjadi seorang hamba. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak bisa ambil ayat ini lalu katakan, no, tuh Yesus bilang kamu gak perlu terima kasih loh sama pembantumu. Gua juga gitu. Pembantumu kerja lu gak pernah terima kasih. Selayaknya lu kerja. Gitu. Gue udah bayar lu. Bukan seperti itu. Ini mau menunjukkan Tuhan itu mengatakan kamu lo kayak begini sama pembantumu. Kamu senang punya pembantu yang taat sama kamu. Tapi kamu waktu berrelasi dengan Tuhan, kamu gak bisa berlaku seperti itu. Kamu terbolak-balik hidupmu. Kamu punya double standar. Sama manusia di planet bumi, kamu kepingin kayak gitu. Tapi sama Tuhan penciptamu, kamu ngelunjak. Kamu naik ke atas. Bapak Ibu, yang Tuhan cari dari seorang hamba adalah apa? Hamba yang taat. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Kalau kita pulang ke rumah punya pembantu di rumah kita. Lalu kita mau masuk mobil, pulang bawa mobil, kita belten. Pembantu kita lagi siram-siram tanaman. Terus kita turunkan kaca, tolong buka. Terus dia bilang, Tuhan gak lihat apa? Saya lagi sibuk nih. Emang saya kengangguran apa? Bisa buka sendiri? Lalu dia tetap gini. Gondok kan kita ya. Ini orang gitu ya. Terus kita bilang sama dia, Mbak tolong ya bikinkan aku sarapan. Terus dia bilang, apa sarapan? Perasaan Tuhan udah gendut deh. Kurangi dong makan. Kita kalau ada orang yang kayak gitu ya biar wah kita rasanya gondok banget. Ini orang. Saudara tahu gak saya punya pembantu ikut saya itu 17 tahun. Dari anak saya belum lahir Bapak Ibu Saudara. Pembantu ini bahkan sudah seperti nyonya di rumah. Karena kami menyayangi dia lebih tua dari saya. Dia ngatur semua. Wah waktu kami tinggal di Surabaya itu dekat dengan gereja. Kalau jemaat mau pinjem barang-barang di rumah. Ya saya itu gampang lupa. Jadi dia selalu bilang ini. Bu Mercy sering lupa. Apa-apa pinjem lewat saya. Gitu kira-kira. Dia bisa bilang ini gak boleh, ini gak boleh. Aduh, jemaat itu bilang, tapi ibumu bilang boleh loh. Gak bisa. Taruh sini. Boleh pinjem, Senin mesti balik. Kayak gitu, ditelepon saudara kalau terlambat gitu ya. Jadi ngatur sedemikian. Nah satu kali Bapak Ibu Saudara, saya menjemput hamba Tuhan di bandara. Datang dengan satu keluarga, lalu di tengah perjalanan, waduh gak jadi kita mau makan di tempat di luar. Dia ingin makan siang bersama-sama di rumah kami. Saya telepon pembantu saya. Saya bilang pada dia, kamu siapkan ya beli soto di depan rumah kami itu kebanyakan tamu-tamu senang sekali. Itu saja ya dengan masakkan nasi yang hangat, siapkan hanya satu macam saja. Singkat cerita saya pulang ke rumah, saudara tahu apa yang dilakukan pembantu saya? Karena dia itu sudah dipercayakan uang, dia ngatur rumah itu seperti dia sudah tuan rumah di situ ya. Saudara tahu gak? Dia beli seafood, dia beli udang, dia beli karena memang saya kasih uang sama dia gitu ya. Kamu mau beli apa-apa kebetulan dia beli seafood. Jadi udah kayak makan gede banget saudara. Lalu dia dengan senyum dan memang dia suka masak. Kebanggaannya itu adalah kalau masakannya itu dipuji. Hati-hati saudara, besok dia masak lagi. Gitu ya.
Kalau saudara berani puji hari itu yang sengsara kami di rumah. Hari ketiga dia masak lagi. Enak mbak, dia masak lagi besok gitu. Aduh, kita yang harus makan. Singkat cerita, waktu dia siapin semua itu, saya bilang, loh mbak, ibu ini malu kan? Masa ada tamu makanannya cuma satu macem. Gitu, loh, gue gak malu kok kamu yang malu. Gitu. Mana bisa kayak gitu? Oh, malu lah bu, tamu banyak. Ini saya siapin kan ibu biasanya murah hati nih udang teman-teman kalau makan di rumah. Memang berapa kali ajak orang makan dia udah tahu kebiasaan kami. Tapi problemnya adalah apa? Mbak, problemnya bukan masalah murah hati atau gak murah hati. Malu atau gak malu. Problemnya tamuku saat ini itu punya penyakit alergi. Satu keluarga itu alergi seafood mbak. Lah ini hamba Tuhannya ya besok deh khotbah ya musuhnya ini. Kalau kamu kasih kepiting lah udang lalu potongan cumi. Lah besok bibirnya jontor semua yang khotbah siapa. Dia baru kaget. Hah ibu ndak bilang, kamu ndak tanya. Kira-kira. Ibu udah bilang ke kamu enggak tanya. Sudah kreatifnya sendiri. Maksud saya baik. Banyak kali dalam pelayanan kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang memalukan diri sendiri. Akhirnya saya mau bilang kita semua kagak bisa makan. Akhirnya mesti keluar untuk cari makanan karena dia alergi. Yang saya minta malah gak kamu kasih. Sekarang kamu yang ngabisin semua ini seafood nih ya. Oh gak bisa saya kolesterol. Aduh bikin repot orang. Maksudnya mau baik tapi Bapak Ibu kadang-kadang dalam pelayanan kita jadi hamba-hamba yang seperti demikian. Kita pikir saya sudah melayani Tuhan, saya sudah gini. Tapi kita melayani menurut cara kita sendiri bukan caranya Tuhan. Waktu caranya Tuhan gak sesuai dengan hati kita, tersinggung, marah, tinggalkan pelayanan, tinggalkan pekerjaan. Ya, banyak kali saya rasa itu tidak ada di GKI Pluit ya, itu adanya di tempat lain ya. Ya, orang-orang yang kok ketawanya lumayan kenceng ya. Orang-orang melayani kecewa, kenapa begini? Waktu saya di GKY PIK sana tidak begini kalau melihat banyak kelemahan. Kalau gini saya nggak melayani lagi deh, kira-kira demikian ya. Oh kita akan menemukan hamba-hamba tidak berguna yang punya aturan sendiri dan kalau dia tersinggung, terganggu, dia dengan mudah melupakan pelayanan. Saudara kan lihat tidak demikian, taat. Bukan cuma melayani tuannya tapi cara menurut tuannya. Jangan sampai saudara itu melayani seperti pembantu itu bersihkan kaca semua. Kita dari luar ngeliatin, pembantu ini luar biasa ya. Dari pagi bersih-bersih, siram tanaman. Wah kalau boleh pun sumur pun dikuras sama dia. Bersihin semua. Lalu naik ke atas, ya, genteng pun dibersihin ya. Memang ini sesuatu yang ekstrim ya. Tapi ternyata kita bilang, aduh tuannya ini bersyukur punya pembantu begini rajin. Tapi sebenarnya tuannya tuh cuma minta satu. Saya minta sama kamu, masak nasi ya. Masak nasi doang. Masak nasi yang baik-baik. Tapi dia lebih pilih apa? Ini bersihin, ya mungkin ngepel semua. Kita yang di luar itu puji-puji. Ini pelayan, ini budaknya ini hebat sekali ya. Tapi Tuhan gak bisa puji dia. Yang saya minta kamu gak kasih. Yang saya tidak minta kamu kasih. Kita kayak gitu sama Tuhan. Yang Tuhan minta, Tuhan cuma minta apa? Belajar mengampuni orang. Kita susah mengampuni orang. Kita lakukan apa? Saya melayani Tuhan. Saya sibuk ini, pimpin itu. Yang Tuhan minta sepele kita gak mau kasih. Yang Tuhan gak minta kita kasih untuk Tuhan. Ini betul-betul hamba yang seperti demikian. Ketidaktaatan, saudara perhatikan ya. Hamba itu taat, hamba itu bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Hamba itu bertanggung jawab bekerja keras. Dia lakukan segala sesuatu dengan bekerja keras. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya hamba Tuhan di gereja Reform. Kami mendapat teladan yang indah. Orang seperti pendeta Stephen Tong. Dia orang yang bukan berarti orang yang sempurna segala-galanya. Tetap manusia ada kelemahan di sana sini. Tapi kami tetap melihat dia adalah man of God. Tuhan memakai dia dengan indah. Saudara seorang yang 83 tahun. Saya ingat sekali pada waktu dia umur 80 tahun. Ada seorang hamba Tuhan yang katakan, Pak Tong sudah 80 kamu sudah tua sekali. Sudahlah tidak usah pergi ke tempat-tempat lain. Ke daerah-daerah pedalaman. Kadang harus naik speedboat 2 jam.
Dia sudah begitu lelah, kadang harus lewatin hutan. Sudahlah, kamu ndak usah lakukan itu. Ya kira-kira demikian. Kamu sudah terlalu capek untuk lakukan itu. Kadang-kadang dengan usia 80 tahun dia masih khotbah kepada anak-anak kecil KKR. Sudahlah, nggak usah. Kita rasanya, tapi saya mendapat satu teladan yang indah luar biasa. Orang yang begitu setia melayani Tuhan umur 80 tahun, squeeze. Apa tuh? Memeras hidupnya untuk Tuhan luar biasa. Adakah kita hamba Tuhan yang berani komplain di dalam gerakan ini? Gak ada yang berani. Pernah ada yang bilang, Pak Tom, kapan adik kita itu gereja lain itu ada, apa itu hamba Tuhan kalau ada waktu tertentu berhenti itu melayani? Bukan. Ya ada sabat, ada kalau umur 70 tahun udah gak melayani lagi. Oh pensiun, iya. Kita ada pensiun enggak? Beliau hanya katakan demikian. Tenang, kamu enggak usah harap-harap pensiun. Ada saatnya kamu di pensiun Tuhan. Lama sekali, sepuas-puasnya, setenang-tenangnya, gak ada yang ganggu kamu. Serem banget kan? Oh iya. Jadi selama masih bergerak, masih bisa mikir, masih kuat untuk Tuhan, layani Tuhan. Kami dapat gambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Gak ada di antara kita ada, Pak Tong kalau di tempat lain tuh ada libur hamba Tuhan. Terus diinjek kakinya, lu berani banget nanya kayak gitu. Lah dia 80 tahun datang ngantor pagi sore pulang. Masih berani lu minta libur. Gila gak dipecat udah untung-untung. Aduh ya kita bukan sesuatu kebanggaan seperti demikian. Poinnya yang mau saya tekankan Bapak Ibu Saudara adalah jiwa yang kerja keras untuk Tuhan. Bekerja keras seumur hidup untuk Tuhan. Saya pernah satu KKR itu yang malam sampai mau masuk balik ke hotel itu butuh takes time perjalanan panjang karena pakai lapangan. Balik lagi 1,5 jam. Suami saya masuk ke kamar hotel kecil itu lihat beliau masih pakai jas ya. Dengan sepatu masih nempel di kakinya. Bruk, tidur. Aduh dia bilang aku sampai terharu. Gak berani bangunkan. Mau lepas sepatunya gak berani takut bangun. Karena apa? Terlalu tired, biarkan the old man orang tua ini tidur. Kami tutup lagi pintunya. Karena apa? Terlalu capek. Bapak Ibu Saudara berapa banyak kita kerja untuk Tuhan? Berapa di antara kita itu sulit kerja keras untuk Tuhan? Kadang-kadang kita pikir anak saya, suami saya ini. Ya belum nonton, mau PD pun ada orang bilang, waduh PD-nya ganti dong Muse, jangan Senin. Kenapa? Senin itu saya nonton Ikatan Cinta. Jijik banget kan? Gitu ya. Jijik banget kan bisa ketemu kayak gini. Aduh hitung-hitungannya gimana ya sama Tuhan kayak begini ya. Gak datang ini karena ini. Aduh saudara sulit sekali. Saudara dia taat bertanggung jawab. Ketiga mengutamakan tuannya lebih daripada dirinya sendiri. Apakah kamu betul-betul hamba yang benar di hadapan Tuhan? Budak yang benar. Utamakan Tuhan lebih dirimu sendiri. Apakah anak-anakmu melihat waktu kamu memberi persembahan, kamu utamakan Tuhan lebih daripada hobimu sendiri? Jujur saudara, berapa banyak saudara berikan persembahan untuk Tuhan? Saya sendiri pernah tegur keluarga saya, naik satu mobil. Anaknya turun masuk dalam gereja itu balik lagi, mami lupa kasih persembahan. Saudara dia bilang ambil itu di kantong depan tempat. Oh yang itu ya tempat kotak di depan mobil itu ada. Yang tempat untuk bayar parkir ya. Ya ambil di situ beberapa. Saya tegur sama dia. Kamu ya anakmu kasih persembahan untuk Tuhan lu ambil sisa-sisa dari tempat parkir di depan. Gua gak ada uang kecil. Saya bilang sama dia anakmu itu dari kecil belajar. Bahwa kamu itu untuk Tuhan uang parkir lu sisa-sisa 5.000 di depan. Saudara kalau pergi ke mall sekarang itu parkir udah gak bisa 20.000. 30.000, 40.000. Lalu kamu kasih sama Tuhan 10.000, 20.000. Dan anakmu dari kecil belajar seperti itu. Jujur saudara. Anda dan saya kalau makan ketemu tamu bisa habis berapa? 200.000, 300.000, 400.000. Lalu saudara kasih persembahan sama Tuhan. Mesti cari yang apa? Atau mesti saudara kasih sama Tuhan diputer mungkel seperti ini supaya apa? Yang penting hatinya. Rupamu. Yang penting hatinya. Karena apa? Gua kasih cuma 10.000. Yang penting hatinya. Maka mesti dikerual-kerual. Masukkan. Jangan ada yang lihat. Ini urusan saya dengan Tuhan. Aduh saudara. Tuhan bilang sama hamba-hamba. Bukan saya Tuhan yang kejam. Tapi kenali dirimu baik-baik. Tuannya makan lebih dulu. Baru hambanya makan lebih dulu. Saudara berapa banyak di antara kita begitu ketakutan memberikan perpuluhan di hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berhutang pada kita. Saya mempersiapkan materi ini dengan satu artikel yang indah. God
doesn't owe you anything. Tuhan itu nggak hutang apa-apa sama kita. Alkitab pernah katakan, tidak pernah ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Lalu karena mereka mengutamakan Tuhan, maka anak cucunya meminta-minta roti. Gak ada. Saudara pegang janji Tuhan, Tuhan gak utang apa-apa dari kita. Siapa yang cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih daripada dirimu, hobimu, kenikmatanmu, keluargamu. Tuhan janji, gak pernah ada orang seperti demikian. Akhirnya, karena kamu beri persembahan sama Tuhan, maka kamu kere. Gak ada. Tapi juga gak bisa dibalik. Saya beri persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan utang berkati saya jadi kaya. Itu juga gak benar. Tapi Tuhan janji, siapa yang utamakan aku hamba-hamba, gak ada yang tidak akan dipelihara oleh tuannya. Saudara pegang ini, saudara mengutamakan tuannya lebih daripada dia. Saudara berapa banyak kita mengutamakan anak kita lebih daripada Tuhan, lebih dari pekerjaan Tuhan. Bahkan masalah hobi sepele-sepele kita lebih utamakan daripada untuk pekerjaan Tuhan. Saudara hamba ini juga keempat tidak harapkan pujian, tidak harapkan terima kasih, tidak mengharapkan apa-apa. Adakah waktu kamu kerja lalu tuannya mesti terima kasih kepada kamu? Tidak ada. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya bagian ini Bapak Ibu Saudara. Maka adakah ruang bagi kita untuk membanggakan diri? Bahkan Yesus katakan, jikalau hambanya ini sudah melakukan semua tugas di dalam rumah itu dengan baik. Menarik ya. Lalu apa yang harusnya hamba ini lakukan? Jangan lupa ya Tuhan, saya sudah berjasa bagimu. Saya sudah kerja keras untuk gereja ini. Jangan lupa ya Tuhan, saya jemaat mula-mula. Saya pendiri di gereja ini. Tuhan cuma bilang, kalau kamu sudah kerja keras bagi Tuhan, bilang apa kamu sama Tuhanmu? Tuhan, kami ini cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Kami lakukan segala sesuatu it's supposed to be. Segala sesuatu yang seharusnya aku lakukan. Kenalah dirimu baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik ya. Sulit bagi kita untuk menyadari bahwa kita itu just only replaceable servant. Unworthy servant and then replaceable servant. Kita itu tergantikan. Saudara jangan sombong. Ngeri kali, saya pernah ketemu seorang rekan hamba Tuhan ya. Saya hanya dekat dengan istrinya, saya tidak terlalu dengan suaminya. Memang sih gereja itu memperlakukan hamba Tuhan dengan buruk sekali. Ya gereja itu seharusnya tanda kutip hamba Tuhan tuh pakai hamba Tuhan ini sehingga gereja itu bertambah banyak hal. Saya tidak terlalu tahu konfliknya seperti apa. Hamba Tuhan ini diusir keluar dari gereja itu. Dia katakan apa? Bu Mercy pernah khotbah ke gereja itu? Iya Pak. Dia tanya gimana jemaatnya bertambah enggak? Saya bingung jawabnya. Saya enggak pernah tahu sebelum ini jemaatnya seberapa. Bapak harapnya apa? Gerejamu yang kemarin bertambah atau berkurang? Dia diem. Ngerti maksud saya saudara? Apa yang saudara harapkan? Bahkan saudara sudah mati-matian berkorban banting tulang di hadapan Tuhan. Tuhan cuma mau bilang apa? Kamu di hadapanku sebutlah dirimu. Tuhan saya ini siapa sih Tuhan? Saya cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Saya gak berani mengatakan karena saya. Karena apa? Karena Tuhan bisa usir saya keluar dan gantikan saya dengan orang yang mungkin lebih bodoh. Lebih lemah daripada saya. Dan pekerjaan Tuhan lebih diberkati. Bapak Ibu jangan lupa ya, kita itu hidup di tengah zaman yang aneh, standar hidupnya itu menakutkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, coba Saudara perhatikan YouTube, TikTok, whatever gitu ya. Itu semua gambarannya orang yang biasa, itu kelihatan luar biasa. Ikutin sebentar ya, saya minta waktu sekitar 2-3 menit ya menyelesaikan ini. Orang yang biasa jadi luar biasa. Lah justru lihat, kalau orang yang biasa jadi luar biasa, sehingga orang yang jelek itu biasa, ya kan? Yang biasa jadi luar biasa. Saudara perhatikan ya, yang hal-hal yang biasa, menolong orang, waduh mesti perlu kamera, lalu tampilkan. Lah itu kan biasa aja. Intinya gini, saudara pernah lihat kalau di YouTube tuh ya, artis-artis atau jangan sampai dirimu sendiri ya. Lalu pasal ada satu orang ibu, Bu Mercy anak saya 7 bulan Bu, aduh duduk dan sudah bisa manggil pembantu rumah tangga kami. Loh dikirimin videonya, anaknya duduk-duduk gitu ya, pegang mainan. Anak mami hebat, keren loh Bu, bisa manggil pembantu rumah tangga kami. Saya panggil, oh ya pembantumu siapa? Nana.
Lah, luar biasa loh Bu, jenius loh Bu, jenius. Lalu hal-hal yang kita kan kadang, aduh udah bisa ini, kadang-kadang kita pikir, ini biasa aja kali. Ya, perasaan anak gue lebih cerdas. Ya, biasa banget, gak usah terlalu gimana. Anda lihat ya, yang biasa itu disorotin TV, yang kayaknya perlu pujian, standarnya gitu. Saudara tahu gak, saya pernah ikut retreat itu SMP, selesai retreat diberikan hadiah. Untuk apa? SMP loh Bapak Ibu Saudara, untuk kamar-kamar yang rapi. Diberikan hadiah untuk kamar yang buang sampah pada tempatnya. Sorry ya Bapak Ibu Saudara, rasanya itu standar untuk anak TK atau SD ya. Dapat hadiah untuk itu ya. Lalu SMP, SMA dapat hadiah karena kamarmu rapi. Lah gak salah ya. Kita hidup di dunia itu yang biasa jadi luar biasa. Maafkan. Supaya yang jelek kayak kamu dan saya jadi biasa. Jadi biasa standarnya. Biasa. Hamba Tuhan bilang, gak usah gitulah Pak Tong, sudah tua gak usah gitu. Kita bilang kamu jangan begitu, padahal Tuhan lihat yang benar itu kayak gitu. Yang jelek itu kamu yang naik, harusnya naik ke atas standar hidupmu. Jangan orang yang di atas disuruh turun ke bawah. Dia lakukan itu segenap hati untuk Tuhan. Dan dia tidak merasa beban berat untuk lakukan itu. Dia bersuka cita. Kamu harus, aduh jangan gitulah. Kenapa kita minder? Karena kita gak kayak dia. Aduh Pak jangan gitulah untuk Tuhan. Kenapa? Karena gue minder deket lu, gue jelek banget. Gue sama Tuhan hitung-hitungan. Kayak gitu saudara hidup kita saudara. Ini bukan sesuatu yang untuk ditertawakan Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang saudara coba lihat baik ya Bapak Ibu Saudara. Maka mengampuni orang itu biasa Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Itu bagiannya hamba. Saya pernah melakukan kesalahan. Lihat seorang majelis mengampuni orang, saya sampai komen gini. Aduh kamu luar biasa ya punya hati mengampuni itu. Suami saya ingatkan saya. Mengampuni itu bukan luar biasa. Itu biasa sebagai anak-anak Tuhan. Kita tuh senang dipuji gitu ya. Aduh kalau saya jadi kamu gak bisa saya mengampuni dia. Aduh mama ya kira-kira. Susah ya. Tapi kamu mau lakukan itu. Tuhan bilang gila standar lu terlalu jelek. Sampai yang biasa pun kamu lihatnya itu luar biasa. Jadi ada gak poin kita harus membanggakan diri? Gak ada. Saya tutup bagian ini. Saudara seorang penulis him yang begitu indah. Keluarga Wesley salah satunya Charles Wesley. Di kuburan dia tulis satu hal demikian. Di kuburan dia tulis kalimat apa? God buried his servant and continues his works. Tuhan itu menguburkan hambanya. Dan dia melanjutkan pekerjaannya. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Tuhan kuburkan hamba Tuhan yang besar, pengkhotbah yang besar, penulis lagu yang besar. Selesai waktumu. Tuhan lanjutkan pekerjaannya. Maka Bapak Ibu tidak kebetulan ya. Tidak kebetulan dilanjut dengan 10 orang kusta. Itu enggak kebetulan. Itu bukan tema yang berbeda. Kenapa Lukas mencatat 10 orang kusta? Karena apa? Dari perjalanan Samaria pergi ke Galilea. Yesus bertemu dengan 10 orang kusta kan. Galilea itu paling atas. Lalu Yesus perintahkan pada 10 orang kusta carilah imam. Dalam perjalanan mereka sembuh kan. 10 orang kusta ya. Carilah imam. Carilah imam itu di mana? Yerusalem. Yerusalem itu di mana? Di bawah. Jadi Yesus perjalanan ke atas, Yerusalem itu di bawah. 10 orang pergi ke Yerusalem dalam perjalanan mereka sembuh. Alkitab mencatat 9 orang lupa sama Tuhan. Tapi yang satu kembali. Yang satu kembali. Mereka kan Tuhan kan gak janji. Saya share Google Map ya, nanti kita ketemuan di sini ya. Kamu bener sembuh atau enggak ada ya, enggak ada. Yang dilakukan oleh satu orang yang kembali itu adalah apa? Dia cari Yesus itu ada di mana. Itu membutuhkan berhari-hari dari Yerusalem terus naik ke atas sampai ke Galilea. Ya, perjalanan yang jauh. Di mana Yesus? Saya cari Yesus. Saudara lihat ya, hamba yang terakhir itu punya hati terima kasih itu susah Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan hamba itu jago untuk apa? Mengeluh. Tapi hamba yang tahu berterima kasih itu Tuhan cari. Maka menarik sekali. Waktu hamba ini yang satu kembali. Yesus tidak bilang gini ya sama satu orang kusta yang kembali. Oh, xie nih. Lu bener-bener baik lu ya. Lu tuh keren lu hatimu. Kamu cari saya. Hebat lu ya. Hebat ya. Yang 9 enggak. Yesus puji satu orang yang kembali enggak? Enggak. Yesus enggak puji Bapak Ibu Saudara. Padahal dia mencari Tuhan loh. Enggak ada pujian buat dia.
Yesus justru cari apa? Yang 9 mana? Yang 9 mana? Karena kamu sudah baik di hadapan Tuhan. Yang 9 itu gak baik. Itu Tuhan cari. Kamu semua yang standarnya tidak sesuai. Saya juga di hadapan Tuhan. Tuhan cari. Kamu di mana? Hai hamba yang tidak tahu diri. Kamu di mana? Kenapa kamu tidak bisa berterima kasih di hadapanku? Kenapa? Saudara, sederhana ya. Ciri seorang budak yang tahu diri adalah apa? Sedikit saja kebaikan tuannya, dia bisa berterima kasih, saudara. Dia bisa berterima kasih. Saya perhatikan jemaat-jemaat itu ya. Aduh, saya bersyukur Bu Mercy. Semalam saya bisa tidur dengan nyenyak. Sama-sama pasien cancer dengan saya. Aduh, dia bilang bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan. Untuk bisa tidur nyenyak, terima kasih. Kamu sama saya yang sehat. Mau ngorok suka-sukanya. Bangun besok pagi, apa. Loh, perlu berterima kasih tak bisa tidur nyenyak. Sudah seharusnya lah aku tidur nyenyak. Wong saya di mana aja bisa tidur kok. Bisa ngikuti maksud saya Bapak Ibu. Seorang hamba yang sejati. Sedikit saja kebaikan tuannya. Dia akan sangat mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan hamba yang tahu berterima kasih berapa banyak? Sedikit. 1:9. Jadi tidak banyak hamba-hamba sedemikian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar bagian firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami untuk boleh menghidupi panggilan kami dengan benar dan sukacita yang sejati. Bahwa Engkau memanggil kami sebagai budak-budak yang tidak berguna. Untuk orang-orang yang tidak berguna seperti kami inilah Tuhan, Engkau mencurahkan darah, mencucurkan darah untuk memiliki kami. Bahkan ketika kami tidak taat Tuhan, bahkan ketika kami melakukan banyak kesalahan dan ketidaktaatan, justru anak-Mu yang tunggal yang harus menanggung segala kesalahan, gantikan kami. Tuhan, berkatilah kami milik-Mu ini menjadi hamba-hamba yang tahu berterima kasih. Sepanjang hidup kami di depan Tuhan, izinkan kami boleh melangkah dengan hati yang tahu mengucap syukur Tuhan. Berilah kami ketenangan dalam jiwa kami, sukacita yang sejati dalam hati kami Tuhan, menghidupi panggilan kami sebagai hamba-hamba yang berterima kasih kepada Tuhan, pemilik hidupnya. Tuhan tolong berkati jemaat-Mu yang bergumul dengan beberapa pergumulan yang hamba-Mu tidak tahu. Tuhan tolong memberkati supaya kebenaran firman Tuhan yang terus selama ini mereka dengar, menghiburkan, menegurkan hidup mereka. Dan menolong mereka hidup untuk bersandar pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu satu kali kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami yang tidak berguna ini, Engkau menyebut kami sebagai hamba yang berbahagia. Karena Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.